Hai, kita dari kelompok KKM 56 dengan dosen pembimbing Bapak Hari Sugianto. Ketua kelompok KKM 56 yaitu Halo semua, kenalin nama gue Efren Ginting. anggota kelompok KKM 56 yaitu Halo, perkenalkan, namaku Beatrice Margaret. Halo, kenalin nama aku Farunisa Abdul Pohan. Halo, kenalin aku Febria Agatha Sembirin. Halo, perkenalkan namaku Lamhut Solen Stanggam. Halo, kenalin namaku Marcel. Halo, kenalin namaku Manalisa Hutasoi. Halo, kenalin namaku Putri Natasha Fauzia, bisa dipanggil Pau. Halo, kenalin namaku Yolanda Farmuara Angkat. Kelompok KKM 56 mengambil topik tentang edukasi penyusunan laporan keuangan UMKM. Nah, kali ini KKM-nya diadakan dari rumah aja loh, alias KKM from home. Apa itu KKM from home? Kuliah kerja mahasiswa merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang keuangan oleh mahasiswa PKN STAN. Kegiatannya apa aja? Peserta KKM yang telah dibagi dalam kelompok akan melakukan edukasi ke masyarakat sesuai topik yang telah dipilih. Lalu, kelompok 56 ngapain ya? Kami akan memberikan edukasi penyusunan laporan keuangan kepada UMKM. Lalu, apa itu UMKM? UMKM adalah usaha mikro menengah atau usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, yang menjadi objek kami adalah Deli Tua Coffee dan Putri Cahaya Travel. Mengapa memilih UMKM tersebut? Karena kedua UMKM tersebut masih mencatat transaksinya secara sederhana dan masih manual. Jadi, kami akan membuat file Excel yang akan mempermudah pencatatan transaksi UMKM tersebut. UMKM coffee shop yang Bapak miliki. Nah, di lembar pertama ini dia itu ada di nama usaha ini. Nah, nama usaha ini di profil UMKM ini ada nama usaha, tinggal Bapak isi aja nama usahanya apa, nama pemilik, alamat, telepon, dan periode begitu. Nah, periodenya ini bisa dia per bulan, bisa dia per semester, ataupun dia bisa per tahun. Nah, per tahun ini dia selama 12 bulan begitu. Nah, di list akun ini akun yang sering muncul di transaksi yang akan Bapak lakukan selama 1 tahun ataupun selama periode tersebut. Misalnya ada kas, misalnya ada piutang, persediaan kopi Bapak berapa, persediaan buah-buahannya berapa, begitu. Perlengkapannya berapa. Nah, perlengkapan ini beda dengan peralatan. Perlengkapan ini misalnya dia itu kayak pensil begitu, Pak. Sedangkan kalau peralatan dia aset tetap itu. Misalnya itu bangunan. Misalnya dia itu mesin begitu, mesin pembuat kopi gitu. Nah, di saldo awal ini biasanya diisi di awal bulan ataupun di awal periode. Nah, biasanya itu di 1 Januari. Jadi lebih gampang itu pembuatan laporan itu kan dia bisa per bulan tuh, bisa per tahun. Nah, di awalnya itu dibuat berapa kas yang Bapak miliki, berapa piutang usahanya, berapa modalnya begitu. Nanti akan langsung muncul neraca sama laporan keuangannya. Nah, terus jurnalnya. Jurnal ini tergantung begini. Ini nanti akan ada juga panduannya begitu, Pak. Jadi jangan takut ataupun khawatir. Di sini misalnya ada pendapatan penjualan, misalnya penjualan kopi. Nah, itu kan langsung kita buat tuh jurnalnya pas pada pendapatan penjualan, tinggal isi aja berapa gitu. Nah, yang isian ini bisa dilihat di OGS dan pendapatan. Misalnya Americano panas itu terjual 1 unit tuh. Nah, total pendapatannya itu nanti 9.000. Misalnya lagi ya, ini cappuccino dingin, ini diisi pakai angka Romawi begitu. Nah, misalnya cappuccino dinginnya 2. Udah, nanti dia langsung muncul 34.000. Misalnya jus alpukatnya 2. Nanti dia 24.000. Misalnya dia juga beli bakwan jagung tuh 1. Ya udah, dia 8.000. Nanti ada hasilnya kan di sini 75.000. Nah, 75.000 ini tinggal Bapak pindahkan ke sini gitu. 75.000. Sini dia 75.000 gitu. Nah, terus di sini tuh ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini biasanya dilakukan pada akhir tahun begitu, Pak. Misalnya ada sewa dibayar di muka gitu. Misalnya ada utang yang diterima di muka, ataupun misalnya ada juga depresiasi bisa juga, ataupun misalnya itu perlengkapan begitu. Jadi berapa perlengkapan yang sisa begitu. Untuk jurnal penyesuaian ini juga nanti akan kami tunjukkan juga jurnal-jurnal terkait begitu.
biar mempermudah untuk jurnalannya. Nah, depresiasi ini dilakukan misalnya untuk dia aset tetap begitu Pak. Nah, aset tetap ini yang biasanya masa manfaatnya itu dia lebih dari 1 tahun. Nah, misalnya tuh ada mesin jual kopi. Nah, tinggal dibuat aja mesin, baru harga perolehannya itu berapa gitu. Terus nanti berapa dia lama depresiasi ini bisa dibeliin Pak 5 tahun gitu. Nah, nilai sisa aset ini apa? Misalnya nanti untuk sudah sampai 5 tahun, kalau dijual berapa harganya? Nah, itu dia nilai sisa asetnya begitu Pak. Nah, untuk status aset ini bisa dipakai gitu loh. Misalnya masih dipakai, buat dipakai gitu Pak. Nah, terus nilai aset terkininya tinggal diisi gitu. Nah, terus misalnya ada lagi yang lain, ya udah tinggal dimasukin lagi, misalnya ada apa gitu untuk jenisnya gitu. Misalnya ada equipment, nah tinggal diisi lagi berapa harga perolehannya, tanggal perolehannya begitu. Nah, choice pendapatan sudah. Terus kita masukkan neraca. Nah, nanti pada akhir tahun ini otomatis terisi begitu Pak, ketika misalnya transaksi dilakukan. Nah, yang paling pentingnya di jurnal ini tadi Pak gitu. Nah, di jurnal ini tinggal bawa buat aja transaksinya, misalnya ini nomor 1 ya. Nah, jadi tinggal dibuat aja misalnya transaksi itu nomor 1 begitu. Terus tanggalnya tanggal 2 misalnya 2 Januari. Baru buat transaksinya itu apa, misalnya itu ada pendapatan penjualan. Nah, terus nanti kode akunnya itu disesuaikan di list akun ini begitu. Terus misalnya tuh dia kan kalau misalnya penjualan itu kan kas. Nah, kas itu 101. Jadi di sini dipilih kode akunnya itu 101 gitu. Terus untuk kas pada nanti ini akan ada handphonenya juga untuk penjualannya. Nah, misalnya tadi yang pendapatan penjualan, berarti kita fokusnya hanya di sini aja, berarti kas pada pendapatan penjualan begitu. Pendapatan penjualan. Jadi bisa kita lihat di sini akunnya begitu. Pendapatan penjualan. Nah, berapa? Nah, yang ininya tadi fokusnya pokoknya tadi yang sudah kita bahas juga, dia ada di COGS pendapatannya tadi. Jadi diisi aja gitu. Misalnya tadi 75.000, di sini juga diisi 75.000 begitu juga. Pokoknya nanti fokusnya di jurnal ini saja, ada di handphonenya juga gitu. Nah, nanti setelah itu kan neraca tadi udah kita bahas tuh. Nanti ada laba rugi. Nah, laba rugi ataupun income statement. Jadi sini nanti Bapak dapat melihat bagaimana sih performa dari perusahaan ini, bagaimana penjualannya, begitu, bagaimana beban yang Bapak keluarkan pada satu periode. Nah, setelah itu nanti di LPE, bagaimana perubahan ekuitas yang Bapak miliki begitu. Nah, mulai dari modal awal yang pada awal periode, dan bagaimana ketika misalnya nanti sudah ada keuntungan atau pada saat misalnya Bapak menarik uang begitu. Nah, nanti ada penambahan modalnya berapa, baru di sini adalah modal akhir Bapak. Nah, ini biasanya digunakan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan pada periode selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan Excel-nya. Yang pertama itu kita ke sheet profil UMKM dulu. Nah, nama usahanya ini kita isi manual ya, UMKM Putri Cahaya Travel. Untuk nama pemiliknya juga manual, alamatnya manual, teleponnya manual. Ini juga manual periodenya. Tapi periodenya itu mungkin agak bingung ya. Untuk mengisi periodenya itu bisa tahunan, bisa bulanan. Tapi di sini kita mencoba yang bulanan ya. Untuk periode laporan bulan Januari, kita bisa bikin 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2020. Nah, yang selanjutnya kita ke sheet 2, yaitu list akun. Nah, di list akun ini kita itu punya kode akun di depannya 101, 201, 301. Nah, angka 1 di depan ini mewakili kategori akun aset. Untuk yang 2 mewakili kategori akun kewajiban. Yang ketiga itu mewakili akun kategorinya ekuitas. Nah, yang jadi perhatian di sini adalah kas sama kas di bank. Kenapa kita pisahkan? Nah, kas untuk 101 ini kita pakai untuk uang yang kita terima secara fisik. Sedangkan yang 102 itu kita terima yang berupa transferan dari pelanggan, atau bisa juga untuk setoran ke bank, setoran dari uang-uang fisik yang kita terima tadi ke bank.
Untuk akun-akun lainnya itu seperti biasa, kayak harga pokok penjualan itu, harga pokok penjualan. Nah, seperti ini. Itu harga dasar tiket dari sananya sebelum kita ada untung atau beban gaji yang di bawahnya. Itu untuk gaji yang kita sudah bayar ke karyawan kita. Untuk akun yang lainnya seperti biasa. Selanjutnya kita ke sheet nomor 3. Di sheet saldo awal, kita isikan saldo kita pada awal bulan periode laporan kita. Misalnya periodenya tadi Januari, maka saldo kita pas tanggal 1 Januari itu kita isikan sesuai dengan akun-akunnya ini. Misalnya kas, kita punya saldo 100 juta pada tanggal 1 Januari, maka kita isikan sini 100 juta. Begitu dengan seterusnya sampai ke bawah. Lanjut sheet 4, yaitu penjurnalan. Kita sekarang di sheet yang keempat itu jurnal. Nah, di sini itu ada kolom nomor. Misalnya kita akan membuat transaksi penjualan tiket. Nah, nomornya ini diisi manual. Nah, tanggalnya misalnya tanggal transaksinya tanggal 5. Lalu transaksinya itu kita tadi membuat penjualan tiket secara tunai ya. Nah, di sini ada penjualan tiket secara piutang. Nah, secara piutang itu kalau pelanggan kita itu belum bayar, masih ngutang, maka kita akui sebagai penjualan yang piutang. Tapi sekarang kita mau membuat yang tunai. Nah, misalnya pelanggannya itu langsung transfer ke bank, ke rekening bank kita. Jadi kita buat kas di bank pada penjualan tiket. Iya. Nah, pendapatan penjualan. Nilai debit kreditnya itu sesuai dengan nilai yang kita akan jual. Misalnya 1.500.000. Lalu di keterangannya bisa dibuat nama pembelinya. Nah, setiap ada penjualan tiket, kita akan membuat satu jurnal lagi, yaitu harga pokok penjualan pada persediaan. Nah, harga pokok penjualan ini sebesar harga dasar dari tiketnya yang kita beli dari sananya. Misalnya 1.300.000 harganya, maka kita ketik 1.300.000 di debit dan kredit. Nah, misalnya sheet jurnal penyesuaian ini yaitu jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk kita mengetahui alokasi pendapatan dan pengeluaran yang benar-benar sedang terjadi. Misalnya kita punya mobil itu mempunyai masa manfaat 10 tahun. Misalnya kita beli 100 juta. Nah, kalau kita punya masa manfaat 10 tahun dan perolehannya 100 juta, maka tiap tahunnya itu kita harus mendepresiasikan mobil itu sebanyak 10 juta. Nah, untuk kelanjutannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Maka di sini nanti ada akumulasi, ada beban depresiasi, beban penyusutan, pada akumulasi penyusutan sebesar 10 juta. Tapi biasanya jurnal penyesuaian ini dilakukan pada akhir tahun.
lanjut ke neraca. Untuk sheet neraca laba rugi LPE ini nanti kita akan masukkan cuman untuk kolom yang PT Tiket ini untuk nama usaha kita, dan ini periodenya, kolom periodenya ini untuk periode yang sesuai dengan punya kita. Misalnya kita tadi membuat laporan untuk Januari, maka kita buat 31 Januari 2020. Sama dengan laba rugi, sama juga dengan LPE. Jadi kita tidak perlu mengubah yang ini yang kuning dan yang hijau nanti akan ke-link dengan jurnal dan jurnal penyesuaian. Sekian video pembelajarannya. Terima kasih.